diselamatkan, pasti diselamatkan. Baik, Tuhan, kita serahkan pada hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Charles Simora untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, salam kudus buat kita semua. Saudara-saudara kami yang bergabung dari Medan, Bapak Sitomorang, dan juga itu kita ya, Boru Simare-mare. Terima kasih, puji Tuhan semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam untuk kita semuanya. Kita jumpa kembali di acara ibadah Kamis Ministry kita malam hari ini. Dan ada satu topik pembahasan yang sangat menarik untuk kita simak dengan baik pada malam hari ini. Dan saya membagi dua sesi, yang pertama malam hari ini dan juga sesi yang kedua di hari Kamis depan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti secara lengkap, karena ini adalah satu topik pembahasan firman Tuhan yang sangat penting dipahami oleh setiap orang percaya, setiap orang-orang kudusnya Tuhan, supaya tidak keliru di dalam memahami arti dari puasa. Ya, apa sebenarnya makna dari puasa menurut Alkitab, ya. Jadi saya hanya mengajarkan menurut Alkitab dan bukan menurut sumber-sumber yang lain, ya. Saya sudah berkomitmen bahwa di dalam pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan adalah selalu menurut Alkitab, sesuai dengan Alkitab, bukan dengan mengambil sumber-sumber dari kitab lain atau di luar daripada Alkitab. Jadi di sini kita akan memahami dengan baik nantinya mengapa Yesus Kristus berpuasa, ya, dan mengapa juga Rasul Paulus, rasul kita, rasul bangsa lain, ya, mengatakan bahwa dia juga berpuasa. Nah, apa tujuannya berpuasa? Menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting untuk kita pahami dengan baik, supaya kita tidak menjadi ikut-ikutan memahami tentang puasa ini dengan pemahaman yang keliru, ya. Itu tidak boleh. Jadi kita mempunyai Alkitab sebagai sumber dari pemahaman yang benar tentang segala sesuatu yang ingin kita imani, yang ingin kita yakini, tentu termasuk mengenai soal puasa, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai dari latar belakang awalnya berpuasa itu dari mana? Siapa yang memerintahkan supaya berpuasa, dan kepada siapa diperintahkan, dan apa tujuan dari berpuasa? Ya, ini akan kita pahami dengan baik dalam pelajaran dua sesi, ya, dua episode. Yang pertama malam ini dan hari Kamis depan yang bagian yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya nanti akan kita lihat dari bagian Alkitab yang akan kita baca, ayat-ayat Alkitab yang akan kita baca, bahwa mengertilah kita nanti dengan jelas bahwa arti dari puasa itu adalah menunjukkan ketaatan, ya, ketaatan bangsa Israel di hadapan Allah, yaitu mereka
harus menuruti hukum Taurat yang diberikan Tuhan pada mereka. Perintah-perintah Tuhan menurut hukum Taurat, disitulah orang Israel belajar mengenai arti daripada puasa. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu, hukum Taurat itu bukan hanya membawa berkat, tetapi juga membawa kutuk, membawa hukuman dan ancaman bagi orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu. Jadi disitulah nanti akan kita lihat bagaimana Allah meminta supaya orang-orang Israel taat kepada hukum Taurat, dan di dalamnya termasuk adalah mereka harus berpuasa. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Imamat, karena kita tahu mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, disitulah hukum Taurat Musa menjadi cara hidup dari bangsa Israel, dan di sanalah perintah-perintah Tuhan disampaikan untuk mereka taati. Kita lihat dari Imamat pasalnya yang ke-16, kita baca langsung di ayatnya yang ke-29 saja. Kita hanya akan membaca bagian-bagian atau ayat-ayat firman Tuhan yang langsung menunjukkan kata-kata puasa di sana, Imamat pasal 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Ulang sekali lagi. Saya ulangi. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang Israel yang tinggal di tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Selamat malam juga saudara kami, saudara Rivo, alamat dari Manado. Mungkin tadi menunggu di live streaming. Saya tidak menggunakan program live streaming, tidak masuk live pada malam hari ini, tapi nanti akan ada di YouTube Saya akan upload di YouTube videonya. Dan terima kasih untuk saudara kami yang bergabung melalui Zoom meeting, saudara kami Rivo alamat. Puji Tuhan. Jadi apa yang dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ke kitab Imamat pasal 16. Tuhan meminta supaya orang Israel merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi ini berpuasa bukan hanya menahan diri dari makanan-makanan tertentu. Bapak Ibu Saudara, dari pekerjaan juga puasa, berhenti. Begitu. Jadi bukan hanya berhenti makan, tapi berhenti juga bekerja. Itu perintah puasa dari Tuhan. Jadi kita lihat manusia, apakah sanggup melakukan puasa yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, atau itu sudah berubah jadi perintah-perintah manusia saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-31. Lanjut ayat 31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh. Bukan setengah-setengah, tapi penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukanlah bangsa Israel. Kita bukanlah orang Israel. Jadi kepada siapa Tuhan berbicara dan apa yang Tuhan katakan itu harus jelas kita pahami. Jadi di awal cerita
sejarah, ya, latar belakang dari puasa itu adalah perintah Tuhan di bawah hukum Taurat kepada bangsa pilihan, bangsa Israel, bukan kepada semua orang. Tidak ada dikatakan di Alkitab itu bahwa Tuhan memerintahkan agar berpuasa kepada semua orang, ya, pada orang Israel, pada bangsa yang kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam Imamat pasal 23. Imamat pasal 23. Mari saudara-saudaraku, ya, kita baca di ayatnya yang ke-27. Imamat 23, ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu Saudara bisa menandai di Alkitab Bapak Ibu, ya. Ayatnya yang ke-27, kita lihat, dikatakan di situ, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi berpuasa dan juga apa? Mempersembahkan korban bakaran. Ya, sekarang ini banyak orang yang mengaku pengikut Kristus berpuasa tapi tidak ada korban api-apian, tidak ada korban bakaran. Ya, itu bagaimana itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, berpuasa tapi nggak ada korban domba atau korban kambing di situ, ya kan? Ya, gule kambing mungkin ada, tapi bukan gule kambing, tapi korban darah untuk penghapus dosa. Itu hubungannya puasa. Ya, puasa karena berhubungan dengan harapan untuk dosa-dosa, ya, diampuni. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ya. Orang Israel itu selalu takut. Mereka selalu merasa di bawah ancaman. Karena memang ada hukuman kalau mereka melanggar hukum Taurat, ya. Karena itulah mereka harus mendengarkan, ya, apa yang dikatakan oleh hukum Taurat termasuk untuk puasa, dan berdampingan dengan itu harus ada korban bakaran. Ayat 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, harus diapakan? Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi orang yang tidak berpuasa harus diapain Bapak Ibu? Harus diapakan? Ya, harus dimaklumi atau harus dibunuh, harus dimatikan? Ya, harus dimatikan, dilenyapkan, tidak boleh hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi janganlah melakukan puasa hanya menurut selera sendiri. Ya kan? Lakukanlah puasa menurut Alkitab, ya, dengan bersiaplah untuk, ya, mengorbankan nyawa juga kalau melanggar hukum Taurat itu, kalau melanggar puasa. Ya kan? Kalau diam-diam, ya kan, makan, ya, terus ketahuan, harus diapain itu Bapak Ibu Saudara? Alkitab mengatakan harus dilenyapkan dia, ya kan, dimusnahkan. Ada yang sanggup melakukannya? Tidak ada yang sanggup melakukannya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itulah makanya kita nanti akan memahami mengapa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk menggenapi puasa yang sempurna. Amin. Ya, Saudara. Tapi di sini kita lihat dulu kenapa orang Israel berpuasa. Karena mereka di bawah ancaman dan hukuman. Jadi itu motivasinya. Bapak Ibu Saudara, motivasi ketaatan mereka kepada Tuhan adalah karena mereka merasa terancam. Mereka merasa takut dan terintimidasi oleh karena mereka sudah mengadakan perjanjian dengan Allah oleh nenek moyang mereka di padang gurun bahwa mereka siap melakukan perintah-perintah Tuhan. Kan itu yang kita dengar dari nenek moyang bangsa Israel. Ketika Musa bertanya kepada mereka di padang gurun Sinai,
Apakah kamu siap melakukan perintah-perintah Tuhan? Mereka jawab apa? Siap, siap. Kami akan melakukan semua perintah Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi dikatakan bukan hanya menurut perintah Tuhan yang sesuai dengan selera mereka, tetapi juga harus siap berhadapan dengan hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat sekarang di ayatnya di Imamat pasal 29. Maju lagi. Imamat pasal 29. Kita lihat di ayatnya yang sebentar. Saya lihat kembali dulu di sini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ya. Sebentar. Kita akan lihat di ayatnya tadi pasal 3. Sebentar. Imamat. Bilangan maksud saya. Ya. Bilangan 29. Bilangan 29. Jadi dari kitab Imamat kita maju ke Bilangan 29. Ya. Bilangan 29. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Ayat 7. Bilangan 29 ayatnya yang ke-7. Oke. Sudah? Saya akan membacakan untuk kita. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, berpuasa itu lebih condong kepada apa? Kepada makanan atau pekerjaan? Berhenti makan atau berhenti bekerja? Berhenti bekerja. Karena itu adalah Sabat. Men. Jadi jadi bukan hanya berhenti makan terus langsung bekerja terus, lanjut bekerja. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi harus berhenti bekerja, berhenti juga makan. Nah, ya kan? Jadi kalau memang sanggup ya cobalah. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi kita lihat tidak mungkin ada orang yang sanggup melakukan itu ya. Ayatnya kita lihat lagi di Bilangan 30. Bilangan 30 ayat 13. Bilangan 30 ayat 13. Oke. Sudah Bapak Ibu? 30 ayat 13. Ya. Bilangan 30 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di situ, setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Jadi ini adalah juga merupakan kewajiban dari seorang perempuan ya yang berjanji bersumpah merendahkan diri ya di hadapan suaminya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, kita lihat tadi di situ saudara-saudaraku bahwa kesimpulan kita dari bagian ini yang pertama adalah bahwa puasa itu ya adalah untuk menahan diri dari melakukan pekerjaan. Jadi bukan hanya puasa menahan diri dari makanan ya, tetapi
juga dari berhenti, ya, berhenti dari bekerja, ya, melakukan pekerjaan. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya, itu yang kita lihat di situ di bagian Alkitab yang kita melihat semuanya itu adalah orang-orang Israel yang hidup, ya, sesuai dengan perintah Tuhan berdasarkan hukum Taurat. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan melihat lagi, ya, tujuan berpuasa yang dialami atau yang dilakukan oleh para nabi Israel. Sekarang kita lihat dulu di Esra pasal 8. Esra pasal 8. Kitab Esra, ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat kitab Esra, ya. Mari. Kitab Perjanjian Lama. Ya. Kitab Esra pasalnya yang ke Kitab Esra. Siapa yang sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Esra pasalnya yang ke-8. Ya, Esra 8 ayatnya yang ke-23, Pak. Silakan. Oke, Esra 8 ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya. Ayat 23 tadi? Ya. Oke. Ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat Esra diberikan oleh Tuhan suatu tugas bagaimana dia mengatur segala sesuatu berkaitan dengan tata peribadahan di dalam rumah Tuhan atau di dalam bait Allah. Maka dikatakan di situ Esra, apa yang dia lakukan tadi, jadi berpuasalah kami, memohonkan kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, di situ kita lihat Esra juga sebagai nabi, ya, dia juga menerima perintah dari Tuhan untuk menjalankan perintah hukum Taurat, yaitu bagaimana menunjukkan kesetiaan mereka, ya, di dalam peribadahan kepada Tuhan. Mereka harus juga berpuasa, ya. Kemudian kita lihat lagi Nehemia. Nehemia pasalnya yang ke-4. Nehemia pasalnya yang ke-4, pasal 1 dulu, ayatnya yang ke-4. Ya, mari. Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-4. Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-4. Ya, ini adalah doa daripada Nehemia untuk pemulihan bagi bangsa Israel. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-4 saja. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kita lihat dulu, ya, sedikit ceritanya Bapak Ibu Saudara. Dari ayatnya yang pertama, ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia
pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi ini Nehemia mendengar bahwa di Yerusalem itu ya sudah terjadi kehancuran, sehingga Nehemia berdoa, berkabung, menangis dan berpuasa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat akan perjanjiannya kepada bangsa Israel dengan menyelamatkan mereka. Di ayat 5 bisa kita baca itu ya. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta Allah, langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi kita lihat di situ, Bapak Ibu Saudara, dalam suatu kerinduan bagaimana supaya tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah rubuh, bisa dibangun kembali, dan orang-orang Israel yang terluput dari penawanan musuh-musuh yang telah menghancur leburkan ya Yerusalem dan orang-orang Israel di sana. Nehemia berdoa untuk keselamatan mereka dengan cara dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan ya. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-9, pasal 9, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara ya. Nehemia pasal 9, kita lihat lagi ya, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang pertama. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasalah dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala ya. Kemudian dikatakan bahwa keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi ini sekali lagi orang Israel melakukan upaya untuk terhindar dari dosa hukuman yang mereka akan terima karena perbuatan dosa yang mereka lakukan melawan kehendak Allah. Maka orang-orang Israel wajib untuk mengikuti puasa ya. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, kita coba maju melihat di dalam kitab Ester ya. Mari kita lihat di kitab Ester. Mari Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sudah menemukan kitab Ester? Ester berapa, Pak? Ester 4 ayatnya yang ke-16. Boleh dibaca, Pak. Ester 4 ayat 16. Ya, mulai dari ayat 15 lah. Mulai dari ayatnya yang ke-15. Bacakan. Ya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ya. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
kemudian aku akan masuk menghadap raja, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah cerita tentang ancaman yang dilakukan oleh Haman dengan melaporkan bahwa orang-orang Israel itu tidak tunduk kepada Raja Ahasuerus, tetapi Ester ini adalah permaisuri dari Raja Ahasuerus. Ester ini adalah orang Yahudi. Nah, karena Haman itu menginginkan orang-orang Yahudi dimusnahkan, ya, maka Haman melakukan konspirasi, ya, untuk bagaimana supaya orang-orang Yahudi, ya, mendapat hukuman dan mereka dibinasakan. Dan Haman melaporkan kepada Raja Ahasuerus supaya Haman bisa melakukan perbuatan untuk memusnahkan orang Yahudi. Tapi Ester, ya, dikatakan Ester mendengar dari Mordekai, ya, mendengar dari Mordekai apa yang direncanakan jahat oleh Haman terhadap orang-orang Yahudi. Mereka terancam akan dimusnahkan. Jadi Mordekai meminta pembelaan dari Ester yang adalah permaisuri daripada Raja Ahasuerus. Nah, tapi di sini yang mau kita lihat adalah bahwa bagaimana caranya orang Israel terhindar dari hukuman, bagaimana caranya orang Yahudi terhindar dari kebinasaan. Di sini Ester juga meminta supaya dikatakan di situ, kumpulkanlah semua orang Yahudi. Ya, diminta kepada Mordekai supaya semua orang Yahudi dikumpulkan dan supaya di sana mereka berpuasa, ya. Jadi mereka semua harus berpuasa, meminta agar Tuhan menolong mereka dari ancaman dan hukuman, ya, yang pada saat itu telah dipersiapkan, ya, bagi orang-orang Yahudi. Dan Ester tahu bagaimana cara untuk memusatkan perhatian mereka kepada masalah yang sedang mereka hadapi pada saat itu, ya. Dan kita tahu bahwa, ya, orang Yahudi luput dari, ya, rencana jahat yang dilakukan oleh Haman pada saat itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita kembali maju ke zaman Daud, ya. Ya, Pemazmur 35. Kita lihat Mazmur 35. Mari saudara-saudara, Mazmur 35. Kita akan membaca di ayatnya yang langsung ke ayatnya yang ke-13. Ya. Mazmur 35 ayatnya yang ke-13. Mari. Dikatakan demikian firman Tuhan, Mazmur, ya, Mazmur 35 ayatnya yang ke-13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, ya. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku, dan seterusnya. Jadi pemazmur juga di sini kita lihat bahwa dia melakukan puasa itu di dalam keadaan di mana dikatakan bahwa sedang berkabung, ya, sedang berkabung, sehingga dilakukanlah ritual berpuasa, ya. Nah, jadi tetap di bawah ancaman atau hukuman. Itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa orang-orang Israel itu
selalu mengambil sikap untuk berpuasa karena mereka ketakutan sebab ada ancaman hukuman yang akan mereka terima oleh karena kegagalan-kegagalan mereka menaati hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan. Oke. Sekarang kita lihat Daniel. Maju kita ke kitab Daniel. Sudah? Bapak Ibu Saudara, maju kita ke kitab Daniel. Daniel kita kenal ya adalah seorang pemuda Israel yang sangat berani dan setia kepada Tuhan dan hidup di istana Raja Nebukadnezar. Nah, Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-18 ya. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana juga Daniel selalu berpuasa untuk keselamatan dari bangsa Israel, keselamatan orang-orang Yahudi saudara-saudaranya. Ya, Daniel pasalnya yang ke-6 ya, di ayatnya kita baca di sini di mana Daniel itu sudah kita lihat dimasukkan ke dalam goa tempat singa-singa yang akan memusnahkan Daniel, ya. Nah, kita lihat langsung saja di ayatnya, Ibu Saudara. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-13, Daniel pasal 6, ya, dari ayat 13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja, bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media, Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi ini sudah menjadi satu konspirasi dari ya orang-orang yang Media, Persia yang ingin memusnahkan Daniel dan juga tentu akibatnya nanti kepada semua orang Yahudi. Karena Daniel selalu berpuasa, selalu berdoa terus, padahal sudah ada undang-undang dibuat supaya jangan ada orang lagi yang berpuasa, ya, jangan lagi ada orang yang tidak menyembah dewa-dewa berhala yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar, ya, untuk semua orang yang diperintah melalui istananya, ya. Kita lihat dikatakan di mana di ayatnya yang ke-14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya dan berpuasa tentunya, ya. Jadi ini adalah suatu fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang jahat ini kepada Raja Nebukadnezar tentang Daniel. Nah, ayat 15, setelah raja mendengarkan hal itu maka sangatlah sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah, ini ya raja yang hanya mengikuti menyenangkan hati manusia, dan dia tidak bisa mengatakan apa yang menegakkan apa yang benar, ya. Karena dia tahu Daniel itu adalah seorang yang sangat setia dan tidak pantas untuk menerima hukuman mati. Ya, ayat 16. Lalu bergegaslah, ya, kita lihat di situ. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Jadi mereka terus mendesak kepada raja
supaya mereka bisa menghukum Daniel. Ya, ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, raja ini Nebukadnezar ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ini sama dengan Pontius Pilatus yang mengetahui bahwa Yesus tidak pantas dihukum, tapi dia tidak menggunakan otoritasnya untuk menegakkan kebenaran karena takut kepada manusia, atau dia hanya mau menyenangkan hati manusia saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia katakan, Nebukadnezar mengatakan, Allahmu yang kau sembah itulah yang menyelamatkan engkau. Padahal Nebukadnezar bisa memakai haknya sebagai raja untuk menyatakan apa yang benar dan melepaskan Daniel dari tuntutan hukuman mati. Tapi karena Nebukadnezar sudah keburu melakukan suatu tindakan yang ceroboh, dan karena dia terjebak oleh konspirasi daripada orang-orang yang membenci Daniel. Ya, ayat 18 sekarang. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya, dan dengan cincin meterainya para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ya. Kemudian kita lihat di ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi ini juga Raja Nebukadnezar ini ikut-ikutan juga dia berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat di Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga. Ya, inilah doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel. Ya, Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku, ya, kata Daniel, kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ya, Daniel pun melakukan puasa di sini adalah karena dia juga berkabung, dia sangat sedih, dan dia merasa ada ancaman hukuman bagi dirinya maupun bagi orang-orang Yahudi saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan pertama bahwa puasa itu dilakukan oleh orang-orang Israel sepanjang hidup mereka, ya, adalah karena mereka merasa di bawah ancaman dan hukuman, ya. Mereka merasa di bawah ancaman dan hukuman, dan dengan cara mereka berpuasa, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka dan mereka dilepaskan dari hukuman, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini masih berada di bawah ancaman dan hukuman, atau kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, Bapak Ibu Saudara? Sekarang kita lihat
di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Karena ini adalah bagian yang pertama dari pembahasan kita tentang mengapa Yesus berpuasa. Maka di bagian yang pertama ini atau di episode yang pertama ini, kita akan sudahi dulu dengan membaca kitab Roma. Dan nanti di hari Kamis depan kita akan lanjutkan bagian yang kedua, ya. Nah, kita akan membaca dulu Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Kita akan membandingkan bagaimana saat ini Tuhan memperlakukan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Kita tidak diperlakukan oleh Allah sebagaimana orang Israel yang hidup di bawah ancaman, ya, di bawah ketakutan. Karena apa? Karena Roma 6 ayat 14 mengatakan apa? Bapak Ibu Saudara yang selalu rajin ikut saat teduh pasti sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini dan mungkin sudah hafal, ya, sudah sangat hafal. Paulus mengatakan di Roma 6 ayatnya yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kenapa orang-orang Israel tadi selalu merasa ketakutan dengan ancaman di mana mereka terancam secara fisik, secara jasmani, dalam kehidupan mereka bersosial, dalam kehidupan mereka ya bermasyarakat, mereka selalu merasa terancam oleh hukuman dosa, ya, terancam oleh hukuman dari Tuhan. Maka Paulus mengatakan kepada kita sekarang, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, tidak ada ancaman dan tidak ada hukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita lihat di dalam Roma pasal 7 dulu. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Mengapa saudara dan saya tidak berada di bawah hukuman dan ancaman lagi saat ini? Karena Roma 7 ayatnya yang ke-6 mengatakan, Roma 7 ayat 6, kita baca, ya Bapak Ibu Saudara, Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi karena kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat, maka sekarang dikatakan ya di Roma pasal 8 ayat 1, inilah bagian yang menjadi ya sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Firman Tuhan di Roma 8, inilah keadaan kita sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Maka di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang ya masih merasa bahwa dia harus melakukan puasa secara jasmani karena dia takut karena dosa, berarti mereka dengan sendiri mengatakan bahwa mereka di luar Kristus. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, ya, di sini kita lihat bahkan orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, mereka masih mengharapkan bahwa mereka permintaan doa mereka akan dikabulkan Tuhan karena mereka berpuasa. Mengapa bisa terjadi begitu Bapak Ibu Saudara saat ini di dalam kekristenan? Ya,
mereka ada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu untuk melakukan puasa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita masih berada di bawah hukuman? Apakah kita sekarang ini masih diperintah oleh hukum Taurat? Apakah saat ini kita belum dibebaskan dari kuasa dosa dan maut? Apakah kita masih di bawah ancaman dan hukuman daripada Tuhan saat ini? Sehingga banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, ingin mencoba berpuasa lagi supaya mereka permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini pentinglah direnungkan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus saat ini. Ya, jangan mengikuti Yesus tanpa pengertian yang benar. Mengikuti Yesuslah dengan pengertian yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan kasih karunia-Nya yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang mengikuti Yesus saat ini berusaha untuk melakukan berpuasa, dia ingin menunjukkan bahwa dia masih di bawah ancaman dan hukuman. Kenapa bisa demikian? Ya, karena mereka tidak memahami kasih karunia Allah yang sempurna saat ini, bukan? Mereka masih ingin dengan perbuatan-perbuatan mereka dibenarkan. Ya, padahal Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena melalui iman kepada Kristus Yesus, atau iman Kristus Yesus, ketaatan Kristus Yesus. Ya, karena Kristus Yesus sudah menjalankan puasa yang sempurna. Ya, 40 hari 40 malam dia tidak bekerja dan dia juga tidak makan dan tidak minum. Ya, bukan pindah jam makan dari pagi ke siang atau dari siang ke pagi dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, ya, Yesus benar-benar itu melakukan puasa yang sempurna. Supaya apa? Supaya puasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itulah puncak daripada pembebasan daripada orang Israel dari ancaman hukuman yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 3 Roma pasalnya yang ke-8 ini dikatakan, ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Kristus, ya, daging Kristus. 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup lagi menurut daging, tetapi kita sekarang hidup menuruti Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjauhkan ancaman dan hukuman dari kehidupan kita, sebab kita sudah berada di dalam Kristus Yesus yang telah membebaskan kita dari segala dosa dan dari segala kesalahan kita. Amin. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengertilah kita dengan baik terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungan kita di dunia ini. Ya, kita mengerti siapa yang sedang berjalan menurut kehendak Allah, siapa yang berjalan menurut kehendak manusia. Kita harus bisa membedakan itu supaya ketekunan kita kepada kasih karunia ini jangan dipengaruhi oleh kekeliruan yang dibawa oleh kebiasaan atau tradisi dari kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membiasakan diri kita selalu mengerti firman Tuhan lebih dahulu, barulah kita bisa menilai segala sesuatu menurut apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama, sesi yang pertama
untuk membahas tentang judul lalu mengapa Tuhan Yesus berpuasa dan mengapa pula Paulus mengatakan bahwa dia juga berpuasa. Padahal Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, ini perlu kita jelaskan, dan minggu depan, hari Kamis depan, sesi yang kedua akan kita selesaikan bagian ini supaya kita mempunyai pengertian yang lengkap tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara ya. Karena pengertian yang setengah-setengah itu sama dengan juga adalah ketidakbenaran. Kita mau supaya kebenaranlah yang menguasai pemahaman kita, sehingga kita bisa leluasa bersaksi kepada semua orang tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Bukan karena usaha, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi semata-mata karena melalui iman kepada ketaatan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami sudah menyelesaikan bagian yang pertama dari pembelajaran kami, bahwa ketika Tuhan mengaruniakan satu perintah untuk melakukan tindakan berpuasa, semuanya itu adalah bagian yang harus dihidupi oleh orang-orang Israel di bawah hukum Taurat. Dan karena mereka berada di bawah ancaman, di bawah ketakutan, di bawah kekhawatiran, dan dikendalikan oleh kuasa yang mempengaruhi hidup mereka, belum dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran, sehingga orang-orang Israel harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan sebagai jalur mereka untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka adalah ketentuan untuk dapat menilai apakah orang-orang Israel patuh kepada Tuhan atau tidak. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur di bawah kasih karunia Allah dan bukan di bawah hukum Taurat, kami telah dimerdekakan dari rasa bersalah, dari rasa berdosa, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari perasaan berdosa. Sebab faktanya, kenyataannya Tuhan Yesus sudah membayar lunas dan sudah membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan sekarang digantikan dengan damai sejahtera Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biar kami melayani di dalam tubuh Kristus dengan penuh sukacita dan selalu didorong oleh keinginan supaya damai sejahtera Tuhanlah yang menjadi fokus kami untuk senantiasa tercipta di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, mampukan kami untuk bisa menyaksikan kebenaran kasih karunia Allah yang ajaib bagi semua orang di dunia. Dan biarlah namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat malam. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk mengatur kita bisa berdiskusi atau tanya jawab untuk bagian yang pertama topik kita malam hari ini tentang puasa. Tuhan memberkati ya. Terima kasih.